Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu dalam ibadah kembali. Wah, Lose, seneng gak kita bisa beribadah kembali sama adik-adik? Walaupun gak secara langsung. Wah, seneng banget Lose. Kalau Lose Stefani seneng apa enggak? Pastinya seneng dong. Harus seneng Lose. Lose, mari kita persiapkan hati. Adik-adik yang di rumah juga persiapkan hati. Kita mau memulai ibadah kita. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup matanya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, dimanapun kami saat ini berada, Kau yang menolong setiap kami, mempersiapkan hati kami, biarlah kami boleh beribadah dengan baik, dan kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Amin. Losa Stefani, Iya Losa Andi. kayaknya kita tadi belum nyapa adik-adik yang ada di rumah. Losa. Oh iya Losa. Yuk kita sapa adik-adik. Yuk. Apa kabarnya adik-adik? Aku, kamu, kita semua luar biasa. One, two. Losa kurang loh Losa. Oh iya, ada 1, 2, 3-nya itu ya. Ulang, Losa. Oke. Ulang ya. Ya, ulang. Apa kabarnya adik-adik? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five! Losa Stefani masih semangat gak? Pastinya dong, harus semangat memuji nama Betul, Losa, Tuhan. harus semangat. Kita mau naik kuda-kidaki gunung yang Oh. tinggi banget Losa. Ayo Losa. Kita mau pujikan kuda-kidaki gunung yang tinggi. Harus semangat ya adik-adik. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. kita pujikan pujian ini sekali lagi. Daki gunung yang turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. sekali lagi Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Aduh, Losa Stefani. Tadi Ya Losa udah mempersiapkan persembahan belum buat Tuhan?
Udah dong. Wih, berapa Losa? Tadi aku itu dikasih 5.000. Wih, 5.000. Besar loh 5.000 itu Losa. Coba mana? Lihat. Jangan-jangan nanti Losa melek. Kan buat Tuhan, bukan buat Losa. Tak tunjukin ya Losa. Iya, Tapi nah. jangan kaget. Oke. Duh, Losa, tadi katanya 5.000. Wah, kan Kok sekarang tinggal 1.000? Tadi kan aku dikasih 5.000 toh. Terus aku jalan-jalan dulu gitu. Jalan-jalan dulu terus? Terus perutku lapar Losa. Terus akhirnya ya. tak buat beli makan. Akhirnya tinggal ya 1.000 ini Losa. Tapi aku tulus kok ini nanti buat persembahan Losa. Oh gitu. Iya. Kan dikasihnya 5.000 loh, Sekarang tinggal 1.000. Oh kayaknya tadi bilangnya buat jajan nggak apa-apa gitu loh Losa. Oh gitu ya. Gitu Ya. Kalau Losa Stefani bawa uang berapa? Aku berapa ya? Ayo, lebih besar dari punyaku apa enggak? Aku uangnya itu mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku kan dikasih uang jajan sama mama. Ya. Terus aku tabung. Terus waktu hari Minggu aku mau mempersembahkan buat Tuhan. Nih, aku udah siapkan. Nah, itu kebalik. Nih, uang aku. Ini hasil tabunganku. Banyakan punyaku loh Losa. Masa sih? Loh, angkanya aja beda loh. Oh iya, banyak punya Losa Iya Stefani. dong. Terus Losa Stefani mau ngasih semua itu? Iyalah, kan aku udah nabung, aku udah persiapkan buat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang persembahan, Losa yang diperlukan Tuhan itu sebenarnya cuma 1 juta Losa. Losa Stefani tau gak 1 juta? 1 juta itu yang nolnya ada 1, 2, ada 6. Wah, banyak banget loh, Salah. Itu pun kita juga nggak punya Losa kalau segitu. Terus 1 juta itu apa? 1 juta itu setia, jujur, sama taat. Oh, kayak lagu pujian itu ya Losa yang di Ya, sekolah Losa. minggu itu. Wah, ayo Losa kita pujikan lagu 1 juta. Ayo adik-adik. Sejuta, persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Sekali lagi Losa. 1 juta, persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Sekali lagi Losa. 1 juta. Semangat. Persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Jadi gitu Losa, 1 juta itu loh. Iya ya Losa, setia, jujur, Sama taat. Oke Losa. Losa. Tadi Oh kita iya. udah memuji Tuhan, kita Iya. udah daki-daki. Iya. Terus udah mempersiapkan 1 juta buat Tuhan. Ya betul sekali. Nah. Sekarang kita mau ngapain lagi ya Losa? Kita mau taat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Losa. Oke, Losa. Adik-adik yang di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Persiapkan Alkitabnya ya, persiapkan hati juga buat kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita pujikan Ku Mau Dengar Cerita. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar boleh
dalam setiap hati kita. Aku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku mau dengar cerita. Mau dengar cerita Tentang perbuatan Allah. tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kepada Evangelis Nur dipersilakan. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Wah, puji Tuhan ya. Kalau lo sedengar adik-adik semuanya sehat, semuanya baik-baik saja dan bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang memberikan persembahan kepada Tuhan. Wah, kalau kita dengar tentang persembahan, kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran adik-adik sekalian? Kalau kita ngomong tentang persembahan, berarti di situ ada apa ya? Coba deh ngomong sama mama papanya ya. Apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita kalau berbicara tentang persembahan? Nah, ada yang berkata bahwa persembahan itu adalah memberikan uang kita untuk Tuhan. Lalu apa lagi? Yuk, apalagi kira-kira? Nah, ada yang berkata juga persembahan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada yang bilang persembahan itu memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang banyak untuk Tuhan Yesus. Nah, ingat baik-baik adik-adik, persembahan itu bukan sekedar kita memberikan uang yang banyak. Persembahan itu bukan sekedar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi persembahan itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Persembahan Tuhan tidak melihat berapa uang yang banyak yang diberikan untuk Tuhan. Berapa banyak benda-benda ataupun
dan lain sebagainya yang diberikan untuk Tuhan. Tetapi persembahan itu berbicara secara totalitas, yaitu tubuh kita diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Lose mengajak kita untuk membuka kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Yuk kita baca bersama-sama bagian ini, Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, persembahan itu tidak hanya berbicara tentang uang, tidak berbicara tentang benda apapun yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi persembahan itu berbicara tentang totalitas hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin kita bertanya ya, mengapa Lose kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Dan bagaimana caranya kita memberikan untuk Tuhan? Bagaimana persembahan yang benar untuk kita berikan kepada Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang janda miskin yang memberikan persembahannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yuk kita buka lagi Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, mungkin adik-adik berpikir bahwa memberikan yang lebih banyak dari kelimpahannya, dari kekayaan yang ada itu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, tapi ingat, di sini kalau kita perhatikan dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini, kita dapat melihat bagaimana seorang janda miskin itulah yang memberikan persembahan dengan benar kepada Tuhan. Nah, apa alasannya ketika murid-muridnya dipanggil oleh Tuhan Yesus? Lihat tuh, janda miskin itulah yang benar memberikan persembahan. Nah, kalau kita perhatikan jumlahnya sedikit ya, sedikit sekali. Di situ di dalam ayat 42 hanya 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, ingat adik-adik, mengapa Tuhan memilih persembahan janda miskin itulah yang benar untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, daripada orang yang kaya yang memberikan dalam jumlah yang banyak. Kira-kira apa ya alasannya mengapa Tuhan Yesus memilih ini loh janda miskin, itu yang benar, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak 2 peser 1 duit itu berapa? Nah, kalau kita perhatikan 2 peser 1 duit itu adalah upah dalam sehari janda miskin dalam pekerjaannya. Nah, dalam upah sehari janda ini mendapatkan upah 2 peser, yaitu dalam 1 duit, diberikan semuanya kepada Tuhan. Daripada orang yang kaya, banyak duitnya, tidak diberikan
semuanya, hanya diberikan sebagian. Nah, kalau kita memperhatikan mana yang lebih banyak, yang diberikan semuanya kepada Tuhan atau hanya yang diberikan sebagian, kita pasti menjawab yang diberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ingat adik-adik, persembahan itu bukan hanya berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan. Persembahan itu bukan berbicara berapa banyak benda, berapa banyak barang, berapa banyak uang yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi permasalahannya adalah di dalam hati kita dalam memberikannya untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar. Ketika kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita harus belajar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ketika kita datang ke gereja, persembahan tidak disiapkan dan kemudian ketika persembahan dijalankan, apa yang terjadi? Uangnya langsung digenggam, langsung ambil dari saku, digenggam, dimasukkan kantong. Tanpa sadar ternyata yang dimasukkan bukan uang tapi kertas. Nah, itulah perlunya kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Yang terbaik yaitu disiapkan dari rumah kita dan dibawa ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak melihat berapa banyak jumlah yang diberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, perhatikan seorang janda miskin, dia hanya memberikan 2 peser dan senilai 1 duit diberikan untuk Tuhan. Nah, inilah persembahan yang terbaik. Dengan ketulusan hati janda ini memberikan semuanya untuk Tuhan. Daripada orang yang kaya raya, yang mempunyai banyak duit, tetapi hanya memberikan sebagian dari kelimpahan yang ada. Nah, sekarang Lose mau tanya, bagaimana ketika adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan? Apakah persembahan disiapkan dengan baik? Apakah persembahannya diberikan dengan ketulusan hati? Atau karena paksaan? Atau karena terpaksa? Karena dilihat oleh teman-teman, aku malu kalau tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Oh Lose, aku harus berikan persembahan, tapi aku malu dilihat orang karena jumlahnya sedikit. Nah, ingat baik-baik, sekali lagi Tuhan tidak melihat seberapa banyak persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita di dalam memberikan persembahan. Nah, hari ini kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi Lose sudah katakan bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik, dengan ketulusan hati, dan kita bawa persembahan kepada Tuhan. Ingat baik-baik bahwa persembahan itu bukan hanya sekedar harta kita, bukan hanya sekedar barang-barang yang indah, tetapi persembahan itu berbicara tentang totalitas hidup kita diberikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, biarlah perenungan kita pada hari ini boleh membawa kita untuk senantiasa mempersiapkan persembahan dengan baik dan membawa kita untuk berpikir bahwa persembahan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahwa jikalau kami mempersembahkan kepada Tuhan, kami belajar untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Ajar kami ketika kami memberikan persembahan, biarlah kami belajar mempersiapkan diri untuk memberikannya kepada Tuhan dan dengan kesungguhan hati. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Wah, hari ini kalian luar biasa, masih setia bersekolah minggu bersama teman-teman meskipun ada di dalam rumah masing-masing. Adik-adik, hari ini sukacita tidak? Sukacita ya pastinya. Karena kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pengumuman hari ini, adik-adik, minggu ini kita akan berjumpa bersama-sama. Siapa yang sudah kangen? Lose sudah kangen lihat wajah kalian. Kalian pasti juga sudah kangen lihat wajah teman-teman kalian. Kangen lihat wajah Lose-Lose dan kangen untuk kumpul bersama. Lose, kita sudah bisa sekolah minggu ya? Belum, tapi kita mau bertemu di dalam Zoom. Adik-adik, kita akan bertemu di dalam Zoom meeting. Nanti minggu ini adik-adik bisa mempersiapkan Zoom-nya ya, bisa minta tolong papa mamanya untuk download aplikasi Zoom Meeting. Jadi kita nanti akan ketemu bareng-bareng. Lose, kita mau ngapain? Kita mau nyanyi bareng, kita mau sharing bareng, dan kita mau berbagi berkat bersama-sama. Karena Lose Tuti dan Lose-Lose yang lain sudah kangen sama adik-adik. Jadi yang belum punya aplikasi Zoom, adik-adik nanti bisa download, minta tolong papa mamanya. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Sabtu minggu depan. Untuk linknya nanti akan di-share di grup sekolah minggu kita. Jadi jangan lupa ya, hari ini yang teman-temannya tidak bersekolah minggu nanti bisa di WA. Di-WA-kan kepada teman-temannya supaya kita bisa gabung rame-rame, gabung bareng-bareng. Terima kasih ya sudah setia bersekolah minggu. Terima kasih sudah taat untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap setia berdoa, dan jangan lupa tetap setia untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, itu saja pengumuman dari Lose. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kasih sukacita